Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi'asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَجَعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَسَلَامَةٍ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mirai wal jidal fa'tamidi. Seperti halnya pula ujub, dia menyambung bait yang kemarin, yaitu dilarang kita, diharamkan kita untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ujub, takabur, dengki, mira, yaitu pamer amal karena ingin dilihat oleh orang lain, terus perdebatan. Maka berpegang teguhlah. Ini arti terjemahnya. Maksudnya kita dilarang di dalam diri kita mempunyai semua sifat-sifat itu. Ini akhlak-akhlak yang buruk. Apabila sampai kita salah satu dari hal-hal itu ada pada diri kita, yaitu ujub, takabur, dengki kepada orang, suka pada permusuhan, suka pada perdebatan, mengaku benar sendiri, yang lainnya salah, maka semua hal ini adalah hukumnya haram. Maka mulai sekarang berpegang teguhlah pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih ujub itu? Ujub itu ditakrif oleh Kiai Soleh, mengagungkan dirinya sendiri.
sombong atau merasa bangga pada dirinya sendiri. Kalau orang Jawa getun, kok saya ini bisa begini banget gitu loh ya. Saya ini hebat ternyata loh. Heran sama dirinya sendiri. Artinya kenapa kok saya bisa sehebat ini gitu maksudnya. Hingga dia ketika orang lain dilihat nggak bisa, tapi dirinya bisa, kemudian dia merasa sombong. Dia merasa bangga kepada dirinya sendiri. Seperti apa? Merasa memiliki ibadah. Ini berkaitan dengan ujubnya orang-orang ahli ibadah. Juga seperti ujubnya orang-orang ahli ilm, menganggap dirinya punya ilmu. Maka mereka yang dalam hatinya punya demikian, itu merasa memiliki kemuliaan dan keagungan di sisi Allah karena dia merasa ahli ibadah dan dia merasa punya ilmu. Hingga dia menganggap saya ini lebih mulia di sisi Allah daripada yang lainnya. Saya ahli ibadah, bisa ngelakuin ibadah yang orang lain nggak bisa tahajud malam, bisa duha nggak pernah putus, Senin Kemis nggak pernah putus, bisa urusannya zikir sekian kali, sekian ribu kali, hingga dia menganggap dirinya ini punya kemuliaan di sisi Allah. Ahli ilmu gitu, menganggap dirinya sudah punya ilmu yang banyak, sekolah udah gelarnya SS, kalau mondok kitab udah hatam semua, sampai yang gede-gede kitab udah dilalap semua, udah bukan kitab yang tipis-tipis lagi, yang yang meteran. Dia bukan nggak pakai jalan, pakainya meteran, kitabnya semeter 2 meter gitu, udah pakainya meteran, hingga merasa dia bahwa saya ini lebih banyak ilmunya dari yang lain, maka saya lebih punya kemuliaan di sisi Allah dibandingkan yang lainnya. Kan dikatakan Al-Quran, Allah menaikkan derajatnya orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Ketika dia punya ilmu, kemudian kagum dengan ilmunya, maka dia menjadi sombong, menjadi bangga kepada ilmunya sendiri. Dari mana sisi keharumannya orang-orang yang ahli ibadah, keharumannya orang yang ahli ilmu itu di mana keharumannya? Kok nggak boleh? Karena memang saya ahli ibadah. Orang yang bisa tahajud, bisa memang betul dia ahli tahajud, bukan ngaku-ngaku ahli, memang dia ngerjain itu gitu loh. Orang yang punya ilmu, memang dia punya ilmu, sekolah bertahun-tahun, bisa hafal semua itu, bisa punya ilmu yang banyak, memang itu nyata. Di mana keharumannya? Keharumannya dikatakan dia tidak sopan kepada Allah, nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia nggak menyadari dari mana dia punya itu semua. Dari mana dia bisa ahli ibadah? Dari mana dia bisa punya ilmu? Kenapa dia kok sampai heran sama ilmunya, heran sama ibadah? Pada itu semua terjadi karena pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak menolong, ayah boro-boro ini bisa ibadah, boro-boro bisa punya ilmu, nggak bisa, enggak. Semua itu terjadi karena pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sudah mengakui la haula wala quwata illa billah. Ketika kamu kok jadi ahli ibadah, itu kok punya ilmu yang lain yang banyak, maka harus disadari itu semua karena pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya seorang hamba itu apa? Rendah hati, tidak merasa dirinya paling dekat kepada Allah. Siapa yang tahu? Oh, yang dia ahli ibadah pasti dekat sama Allah. Stempelnya mana? Ini punya ilmu yang banyak, dekat sama Allah. Stempelnya mana?
Stempelnya ente itu jadi orang yang dekat dengan Allah, punya kedudukan, mana stempelnya? Hingga seseorang itu ketika bisa menyadari ini, dia akan sadar bahwa dia tidak layak membanggakan apapun yang semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya, orang lain nggak punya, kenapa? Ya karena itu pemberian Allah. Seperti halnya orang yang kaya, kok bisa kaya? Kenapa? Ya karena Allah yang ngasih. Sama seperti ente ganteng, kenapa kok ente ganteng? Hah? Yang lain kok jelek? Ya karena dikasih sama Allah, bukan ente milih, bukan gitu. Memang ada sesuatu yang kamu hasilkan bersamaan dengan usaha kamu, ada sesuatu yang kamu tidak hasil dengan usaha. Seperti jadi Habib, jadi anaknya kiai, punya wajah yang cantik atau ganteng, ini nggak usaha, enggak. Tapi itu semua nggak bisa dibanggakan. Sama dengan halnya apa yang kamu usahakan juga nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena itu bisa hasilnya bukan dari diri kamu sendiri. Itu hasilnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian namanya. Kalau ganteng tadi jelas itu nggak bisa milih. Tapi kalau kamu ahli ibadah, punya ilmu yang banyak, kamu merasa itu hasil usaha kamu gagal ujian. Kamu gagal memahami kalau itu semua datang dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang ahli ibadah, rendah dirilah. Jangan membanggakan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada dirinya sendiri. Kamu nggak akan heran, kok bisa saya begini? Ya bisa aja. Kok jangankan cuman sholat di atas sejadah. Nanti kalau kayak Balaam nanti bagaimana? Sholatnya di atas apa? Awang-awang. Nggak terima, dia cuma di sejadah. Di atas pohon dia sholat, di atas apa nggak tambah? Kecil semua orang di depan kamu, baru sholat di tanah aja udah begitu gitu loh. Jadi kita harus menyadari itu semua atas pertolongannya Allah. Maka ini semua hanya bisa diperoleh ketika kamu ngaji akidahnya benar. Kamu akan tahu ini adalah hawadis, ini ciptaannya Allah, nggak muncul dari diri kita sendiri. La ta'athira li kulli syai' minal kainati bitob'ihi wala biquwatihi. Ini dasarnya. Kamu nggak pegang akidah yang kuat, ya ini semua mesti akan terjadi pada diri kamu. Kayak siapa contohnya? Iblis. Iblis itu bukan ahli sunnah ya, Qadariyah. Iblis itu Mu'tazilah. Iblis setelah jadi Mu'tazilah, Qadariyah, kemudian ingkar sama Allah, dia jadi apa? Jadi agnostik, nggak memilih agama mana-mana. Yang penting saya mengakui Allah tanpa agama. Namanya apa? Agnostik. Iblis itu agnostik, jadi dia nggak punya agama. Tapi ngakuin Tuhan, ngakuin Allah ada. Kok beda? Ateis kan nggak ngakuin. itu diantaranya orang-orang yang dia nggak bisa melihat bahwa amalnya itu didatangkan oleh Allah, kemuliaannya, ilmunya, kedudukannya itu Allah yang mengaturnya, bukan diri kita sendiri. Kita nggak boleh berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini fungsinya pertama yang diwajibkan untuk seseorang itu mengenal kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah berarti dia kenal kepada tuan rumahnya, dia kenal kepada majikannya,
dia nggak akan pernah menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, karena semuanya adalah hambanya Allah, sama yang bagi Allah, yang ngasih Allah. Ini untungnya orang yang mulai cara beragamanya dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di antara akhlak yang tercela lainnya apa? Takabur. Apa itu? Badrul haq, yaitu menolak kepada kebenaran dari orang yang mengatakannya, dan dia menghina sebuah kebenaran. Pendapat yang lain, takabur itu apa? Merasa dirinya hebat dan mulia, lebih baik dan lebih unggul dari orang lain. Beda sama tadi. Kalau tadi merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah. Kalau takabur, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Kayak apa? Satu negara, oh, ras kami lebih tinggi dari ras kamu, gitu loh. Oh, orang kulit putih lebih hebat dari orang kulit hitam. Itu lama di Amerika ribut begitu sampai adanya persamaan. Wanita itu derajatnya rendah. Ini orang-orang yang menganggap dirinya lebih takabur, lebih hebat dari yang lainnya. Maka seseorang itu tidak boleh merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Seseorang nggak boleh merasa lebih hebat daripada yang lainnya, hingga dia nggak merasa lebih hebat dari seekor anjing. Kenapa kok dibahasakannya anjing? Karena orang paling banyak merendahkan anjing. Ente kalau lihat anjing, ada ulama begitu ada anjing lewat, jubahnya diangkat. Anjingnya ngomong, mak, ente anggap saya ini apa? Kok ente hina? Saya kok kayaknya hina betul di depan kamu. Kok sampai ente ngibrit begitu? Dalam hatinya menghinakan si anjing. Padahal anjing yang nggak pernah milih jadi anjing, gitu loh. Kalau anjing kalau suruh milih, mau nggak jadi orang ogah, mending jadi anjing. Tahu repotnya jadi orang. Jadi seorang yang merasa lebih hebat, lebih mulia dari anjing dinamakan takabur. Maka takabur hukumnya haram. Kenapa begitu? Bagaimana seseorang itu mengetahui dirinya lebih mulia daripada anjing? Kamu tahu dari mana? Kalau kamu lebih mulia dari anjing, kamu tahunya dari mana? Loh, kan saya ahli ibadah, saya manusia, saya punya akal, saya punya kehidupan yang layak. Anjing apa? Apa hanya dengan ukuran itu kamu menganggap lebih mulia dari anjing? Padahal ketika anjing itu mati, selesai. Anjing nggak dihisab, anjing nggak dibangkitkan, amal. Anjing akan dapat keamanan. Udah, dia di dunia bebas, mau kawin sama siapa aja boleh, mau makan barangnya siapa boleh, ya? Nggak ada larangan anjing makan barangnya orang, nggak ada, bebas anjing mah. Sedangkan manusia kalau mati, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mati, dia akan menuju matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau dia matinya su'ul khotimah, maka
dia akan punya alamat yang jelek. Kalau dia matinya husnul khotimah gimana? Belum selesai. Kenapa? Dia harus masuk dulu ke alam barzakh. Dia akan melewati untuk mati husnul khotimah, melewati dulu sakaratul maut. Ketika sampai ke barzakh, dia akan jumpai dulu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Ini walaupun matinya husnul, jangan dianggap kalau mati husnul khotimah pasti jannah tanpa hisab. Oh, belum tentu, nggak ada hubungannya, nggak ada. Husnul khotimah jadi alamat matinya baik, tapi urusan hisab tetap akan dihisab. Kamu akan melewati hisab, dapat kumpul di mahsyar, lewatin jembatan sirat nanti, sampai terima buku catatan amal pakai tangan kanan, kemudian kamu masuk surga, baru kamu boleh merasa mulia daripada anjing. Sebelum itu, nah siapa yang tahu nasib kita? Siapa yang tahu amal kamu lebih banyak daripada amal buruk kamu, amal baiknya? Walaupun kata ibadah itu dohirnya, batin ibadah kamu nggak ada yang tahu apakah ada nilainya, apakah tercampur riya, apa tercampur ujub, apa tercampur takbur, nggak tahu. Sehingga kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Ini sampai derajatnya nggak cuma hingga apa? Ini faedahnya yang namanya wali-walinya Allah itu disembunyikan. Kamu nggak tahu di antara kita mana yang walinya Allah. Ini yang merasa lebih hebat dari yang lain, ternyata itu walinya Allah. Bagaimana itu? Makanya orang suruh rendah diri sampai dia tidak merasa lebih hebat dari seekor anjing. Kenapa? Itu bentuk betul-betul dia merasa bahwa dirinya adalah rendah di hadapannya Allah, dirinya nggak pernah punya kemuliaan daripada yang lain. Ini diantara hikmahnya orang bisa begini apa diantaranya? Kita pernah diuji oleh Allah punya kesalahan. Hikmahnya kamu punya salah, kamu nggak merasa lebih hebat dari orang lain. Mana ada orang punya salah, biasa ngelakuin yang haram-haram. Ente apa sih? Ente haram-haram ente kerjain kok ente lebih mulia. Apa dari mana mulianya ente? Wah yang haram aja diuntal. Yang pantas merasa lebih mulia dari yang lain Nabi. Itu pun Nabi nggak pernah merasa sombong. Pantes, padahal kalau Nabi itu sombong, pantes. Kenapa? Nggak pernah berbuat salah, hamba yang paling taat, hamba yang paling dikasih oleh Allah, punya banyak kemuliaan, jelas kedudukannya, nggak akan dihisab nanti di akhirat. Itu pun Nabi nggak pernah merasa, oh mulai kita apa? Maka dari situlah kita dilarang untuk jadi orang yang punya rasa, punya akhlak, punya keyakinan saya lebih hebat dari yang lainnya. Dicontohkan di sini, apa kamu nggak pernah kenal, nggak pernah lihat contohnya seorang pendeta dalam Bani Israel yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am itu seseorang yang muridnya, pengikutnya itu ratusan ribu orang. Udah orang yang istimewa, ahli ibadah, punya karomah yang bisa sholat di atas, udah luar biasa hebatnya. Cuman dia ketika ngelakuin itu semua tujuannya apa? Pingin merasa lebih hebat dari yang lainnya. Maka datanglah iblis. Kalau Bal'am itu ketika sholat masih punya rasa capek, iblis cuman di sebelahnya ngelakuin ibadah tanpa punya rasa capek. Bal'am bingung, kok ada orang yang lebih hebat dari saya? Diperhatiin sama dia, oh, ini kok nggak ada makannya, nggak ada capeknya, siang malam ibadah, hebat banget nih orang.
besok datang lagi, ketemu lagi, diperhatiin lagi, sampai dia kenalan sama iblis yang lagi nyamar jadi ahli ibadah. Kata Balaam apa? Ini kalau saya bisa ibadah kayak dia, saya akan lebih hebat dari orang manapun. Ini hatinya langsung begitu gitu loh. Terus apa? Didekatilah iblis itu, tanya gimana kamu caranya, resepnya kok bisa punya ibadah seperti itu. Dia nggak pengen iblis itu, orang ini dibawa ke tengah-tengah muridnya, diperkenalkan kepada muridnya. Dia nggak mau, jangan sampai murid saya tahu dia. Kalau murid saya tahu dia, saya akan dihina, saya akan dianggap tidak hebat lagi. Kenapa? Ada yang lebih hebat dari ini loh, titiknya di sini. Hingga dia pengen punya ilmu itu karena pengen dianggap paling hebat dari yang lain. Padahal kalau Balaam, ente top, ayo ketemu murid-murid saya, ajarkan semua murid saya cara kayak ente, beres nih Balaam itu, gitu loh. Cuma gara-gara dia murid saya nggak boleh tahu, saya mau keruk ilmunya sendiri. Nanti saya ajarkan murid-murid saya, baru saya akan kelihatan lebih. Apa katanya sih? Satu doang caranya. Apa? Saya pernah ngelakuin maksiat. Karena saya pernah maksiat, maka ketika saya ibadah saya getol. Kenapa? Saya merasa dosa saya gede, hingga saya nggak pernah punya capek, nggak pernah punya. Lah maksiatnya apa? Ya kecil aja, minum arak. Wah berat kata dia, minum arak, apalagi zina, bunuh, wah tambah nggak bisa lagi dia. Nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak bisa, jangan di sini. Ini kan daerah murid saya. Kamu pilih tempat yang lain yang jauh. Maksiat di situ. Ini tipu dayanya iblis. Sampai ceritanya Balaam ikut, kemudian milih yang paling apa? Kecil, apa? Minum arak. Dia cari kafe kecil di luar kota. Dia tinggal di Surabaya, ke tanker dia. Tanker kayaknya nggak ada yang kenal saya nih. Masuk tanker dia. Oh, akhirnya seripit. Orang nggak pernah minum, begitu seripit dikit kurang. Mabuk lihat harim. Wah, akhirnya zina. Wah, zina, akhirnya ribut sama orang, diterima, bunuh orang sekalian di situ. Sampai ditangkap masyarakat. Nah, akhirnya ketika dia mau dihukum, iblis datang. Ente pengen bebas dari ini semua? Ya pengen dong, saya pengen kembali ke daerah saya lagi. Ya udah, kamu tunduk kepada saya, nanti saya selamatin. Gimana tunduk? Ya wong saya diikat begini, cukup gini aja. Dikit doang. Begitu gini truk mati. Gimana? Matinya kafir coba. Matinya menganggap ada orang yang bisa menolong selain Allah. Ini cerita ini dikisahkan oleh banyak sebagai pelajaran bahwa orang yang ahli ibadah sekuat apapun, ketika hatinya merasa pingin, tujuannya ibadahnya pengen lebih hebat dari orang lain. Sama dengan cari ilmu. Makanya di antara larangannya orang ngaji ilmu mantek itu apa? Ngajinya cuman pengen debat sama orang lain, biar saya debatnya menang. Itu niat belajarnya itu udah haram. Kata Bapak, itu nggak usah ngaji mantek, lu ngaji fikih dengan niat pengen lebih hebat dari orang lain juga haram, gitu loh. Apapun kalau kamu ibadah dengan niat pengen hebat dari orang lain, judulnya sudah haram, nggak usah mantek. Oh ini ilmu debat, apa saja, apapun yang kamu pelajari dengan tujuan pengen lebih hebat dari orang lain,
Artinya pengen lebih hebat itu dengan apa? Dengan kesombongan gitu loh. Menganggap orang lain jadi kecil, bukan untuk motivasi. Beda nih. Kalau untuk motivasi, kamu harus punya motivasi. Wah, si Anu kok bisa hafal Yasin, saya nggak bisa. Saya mau ngafalin Yasin Untuk motivasi namanya. Kalau anda pengen hafal Yasin cepet, nggak bisa baca Quran, lo ikut Suryadi, sering datang tahlilan. Udah nggak usah repot, pokoknya asal tahlil. Udah hafal Yasin, dapat berkah, yang penting rutin aja. Ini diantara contohnya yang disebutkan orang-orang yang modalnya ibadah sudah takabur, merasa lebih hebat dari orang lain. Sehingga orang yang matinya demikian itu digambarkan di Quran seperti anjing. Qurannya ngomong seperti anjing. Apa kata Quran? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz au tatrukhu yalhaz. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika engkau menghalaunya, dia menjulur-julurkan lidahnya. Kalau engkau mendiamkannya, dia pun menjulurkan lidahnya. Nah, anjing begitu kerjanya. Jadi mau ente mau ente benci, mau ente caci, mau ente deketin, ya dia memang sudah punya sombong. Ente mau tinggalkan, dia juga punya kesombongan. Memang dasarnya perilakunya dari hati sudah demikian. Dikatakan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya takabur, ada takabur walaupun sebiji zarrah. Maknanya nggak akan masuk surga dalam golongan yang pertama. Ta'rif ahli sunnah. Kalau Wahabi neraka gitu. Dia nggak pakai makna mukhalifnya, enggak. Dia pakainya makna muwafiq doang. Muwafiqnya itu ya masuk neraka, berarti nggak akan masuk surga. Para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nanya ketika dengar hadis ini, nggak boleh kibir, nggak boleh sombong, nggak boleh. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kami semua ini suka memakai pakaian, pakai sarung, pakai sendal yang indah. Apakah kami termasuk takabur? Pertanyaan sahabat. Apa kata Rasul? Innallaha jamilun yuhibbul jamal walakinil kibra batrul haq. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Tetapi yang namanya takabur itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Kalau orang lain itu lebih mulia, ya terima saja. Bukan kamu tetap maunya menganggap diri kamu paling mulia walaupun orang lain lebih mulia. Oh, nggak bisa, mulia saya. Itu namanya sombong. Kalau ini pakai pakaian bagus, itu bukan sombong. Bukan ini ngomong pakaian saya paling bagus, bukan. Kok dia pakaiannya bagus, saya bagus. Kamu ngomong pakaian saya paling, itu beda. Kalau ya sudah kamu bagus, bagus dong. Saya bagus, ya sudah bagus. Nggak menganggap dirinya paling bagus. Karena memang diperintahkan seseorang itu menggunakan sesuatu yang bagus. Di antaranya apa? Seseorang yang mau sholat, ya disunahkan pakai pakaian yang bagus. Bukan saya kalau pakai pakaian bagus takut takabur. Jadi gimana? Sarungnya kumel gitu. Hah? Nanti bisa jadi malah ria. Kenapa? Pengen dianggap hebat dari yang lainnya malah. Hebat loh dia loh. Pakaiannya apa namanya kayak ini warok orang yang nggak senang dunia katanya. Masya Allah. Oh,
juga bahaya gitu loh. Iblis itu lembut loh kalau goda. Jangan ada sangka kalau sudah pakai pakaian bagus nanti sombong. Ente pakai jelek juga bisa kebir gitu loh. Jadi hati-hati ente. Iblis itu lembut banget kalau goda, nggak terasa yang digoda sama iblis. Makanya seseorang itu disuruh apa? Memperhatikan pergerakan hati. Orang yang sudah ngasih tasawuf itu yang diamati adalah hatinya. Makanya orang tasawuf itu apa yang dipersoalkan apa? Kemana kiblat hati kamu? Bukan kiblat badan kamu. Kalau kiblat badan kamu, orang bisa ngingetin kiblatnya salah. Ono kiblat. Kalau kiblat hati, ente ngaji, hatinya kemana ada yang tahu nggak? Ente pegang HP, hatinya nggak ada yang tahu. Tujuan yang kamu mau lihat apa nggak ada yang tahu. Hah? Ente datang ke suatu tempat, jalan kemana, acara, hatinya nggak ada yang tahu kemana tujuan hati kamu, nggak ada yang tahu. Makanya itu yang diperhatikan oleh orang-orang ahli tasawuf. Gimana hatinya, kiblatnya ke Allah, ke Rasul, ke Allah, ke Rasul ini loh. Hatinya orang-orang yang sudah terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga mereka menjadi para kekasihnya Allah, diberikan keistimewaan. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah berpaling dari Allah. Kalau kita kan enggak. Asal lihat yang putih-putih dikit, mau nggak nengok gimana, mau nengok pakai peci. Oh, nengok aja ya. Nah, terserah ini mau ngomong apa lah, udahlah. Ya, penting gua nengok dulu lah gitu. Mau pakai peci kayak putih kayak apa? Kok lu nengok sur? Untung nggak gua towel nengok doang katanya. Ini masih untung pakai ini nggak gua towel. Kalau enggak udah gua towel gitu loh. Jadi peci masih menghalangi cuma nengok doang gitu. Masih ada untungnya. Hanya orang pakai tongkat itu bukan sok tua sebenarnya. Orang pakai tongkat itu mau menghalangi dia untuk maksiat. Kalau ada orang pakai tongkat, ada cewek lewat dia nengok, itu ambil tongkatnya ke bukit. Ini tongkat buat apa? Tongkatnya buat apa? Apa buat naikin roknya gitu? Lihat sekali ada. Lihat. Seorang ahli ilmu pantas pakai udeng-udeng, pakai jubah. Biar apa? Oh, masyarakat suka, dia memuliakan ilmunya, dihargai sama orang lain. Pantas memang. Bukan sombong, bukan. Itu sudah selayaknya begitu. Yang salah itu dia menganggap dirinya lebih baik dari yang ini loh yang salah. Kalau pakai pakaian baik nggak salah. Sungguhnya ujian penyakit takabur itu merata, sehingga wajib bagi seseorang yang berakal sempurna untuk tidak menyukai hal-hal yang mendatangkan takabur. Kayak apa? Suka jabatan. Ini punya jabatan di antara jalan bisa jadi takabur. Jangankan kok yang lain, kadang jadi RT aja takabur. RT kelasnya, ya Allah, sombongnya luar biasa. Apalagi lu jadi DPR, presiden, baru RT. RT gue. La ilaha illallah. Karena takabur ini diantara salah satu dosa yang pertama muncul di dunia ini apa? Takabur. Yaitu kesalahan siapa? Iblis. Dalam Quran Allah berfirman apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu
ia membangkang dan menyombongkan diri sehingga ia digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Mereka sombong itu takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Kakak tertua ente baru anak kemarin adik-adikan, gua abang-abangan lu mana sih lu gitu. Lu nggak ngormatin abang-abangan apa gitu. Maka takabur kepada hambanya Allah yang soleh dan para imam termasuk dosa besar. Ente bukan siapa-siapa, ada imam besar, ada orang alim, ente merasa lebih hebat dari mereka, ini dosa besar. Sedangkan takabur kepada musuh-musuhnya Allah itu diperintahkan. Gitu nih. Karena memang musuh-musuhnya Allah itu orang-orang yang rendah. Artinya yang mau ditakaburi apa? Yang mau ditakaburi bukan keadaan orangnya, tapi kedurhakaannya, kekafirannya yang mau kamu sombongin gitu loh. Bukan orangnya, bukan. Kalau orangnya mungkin saja besok berubah, Allah beri hidayah, Allah jadikan baik. Nggak bisa kamu hina orangnya, nggak bisa gitu loh. Kalau mau kamu hina, mau kamu rendahkan adalah kekafirannya, kedurhakaannya, itu perkara yang rendah. Anjing nggak rendah, kenapa? Nggak pernah durhaka sama Allah. Nah, kalau orang kafir, ya durhaka. Yang dikatakan najis, najis itu bukan orangnya, bukan. Itu loh. Tapi kekafirannya, keingkarannya kepada Allah, itu loh yang disebut kekafiran. Dikatakan apa? Nabi dan para sahabatnya dikatakan dalam Al-Quran apa? Asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahu. Nabi itu kalau sama orang-orang kafir keras. Nanti keras itu betul-betul apa? Nggak ada kompromi dalam urusan keingkarannya, bukan sama orangnya. Kalau sama orangnya Nabi menghormati. Ada orang Yahudi mati, Nabi masih berdiri. Melihat apa? Orangnya, bukan melihat kekafiran. Jadi takabur kepada musuh-musuh Allah adalah menghina mereka atas kekafiran dan kedurhakaan, bukan kepada apa? Pribadinya orang tersebut. Di antara akhlak yang tercela lainnya adalah apa? Dengki. Apa dengki itu? Hasud. Mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain. Gimana nikmatnya orang itu bisa hilang dan bisa pindah kepada dirinya, gitu lah. Ini yang lebih parah lagi nih. Udah nikmatnya diharapkan hilang dan nikmatnya diharapkan pindah kepada diri. Jangan dia yang jadi, gimana biar saya yang jadi. Dia hancurkan nama baiknya, dia rusak namanya, dia rusak citranya, sampai dia yang hasud. Itu ya parah. Ini yang sering begini apa? Dari mulai yang kecil, urusan pacaran. Orang kalau sudah mau pacaran, saingan, hasud sudah. Pas depan ceweknya dijatuhkan, dia. Gimana orang lain nggak dapet, biar saya yang ini hasud orang-orang. Sampai nanti ke yang gede-gede, kenikmatannya orang jualan ramai, kamu nggak seneng. Kamu punya toko, dia punya toko, kok dia rame, gimana punya saya yang rame. Terus sampai kepada yang lain banyak nanti, yang namanya hasud begitu. Nggak seneng orang lain dapat padahal di antara resepnya kamu dapat kenikmatan dari Allah apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah kasih sama saudara kamu. Resepnya itu. Kalau ente pengen dapat nikmat itu, syukur. Kawan kamu kok dapat harem cantik,
Ente syukur, ya Allah, alhamdulillah, teman saya kok dapat istrinya cantik, ya Allah. Ini jadi alamat kamu mungkin dapat yang cantik juga, bukan dapat dia, bukan, maksudnya dapat yang lain yang sama-sama cantiknya, gitu maksudnya. Teman ente punya mobil, ya Allah, alhamdulillah, teman saya bisa punya mobil. Ini kemungkinan kamu akan dapat mobil, artinya Allah akan memberikan kenikmatan yang sama kepada kamu ketika kamu ikut bersyukur pada apa yang didapati oleh saudara kamu. Ini di antara resepnya ulama begitu. Tapi kalau anda sudah nggak seneng, apalagi alah bodo amat lah, paling 2 hari juga dijual ntar. Oh maksud belum apa-apa udah nggak seneng, nikmatnya orang lain. Ini sampai kiamat juga nggak dapat apa. Ini yang namanya hasud itu bisa menghabiskan pahala kebaikan. Menghabiskan apa? Pahala, bukan merusak ibadahnya, bukan merusak amalnya, bukan. Yang rusak apa? Pahala amal tersebut. Kamu sholat, yang rusak apanya? Pahala sholatnya, bukan harus qadha sholat, bukan. Pahala sholatnya yang hilang, habis gitu loh, digerogoti sama dosanya apa? Hasud. Kalau ibadah nggak usah diulang ibadahnya, nggak rusak, enggak, sudah benar, rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, sah ibadah, tapi pahalanya jadi hilang. Dikatakan sama Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khotoba. Jauhilah perumpamaan perbuatan apa? Dengki, karena dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi pahala amal itu bisa ludes, bisa habis. Terus di antara lagi yang tercela adalah perdebatan. Jauhi yang namanya perdebatan. Apalagi debatnya di masjid, rusak lagi. Oh enggak, di masjid aja kamu enggak boleh debat, apalagi di masjid, tempat yang untuk ibadah, tempat yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu isi dengan kemarahan, kamu isi dengan hati yang rusak. Debat yang enggak boleh bagaimana? Yang disertai menghina lawan dan menolak hujahnya tanpa dalil kebenaran. Pokoknya saya nggak terima sama hujah kamu. Apa alasannya? Bos nggak terima, kamu salah pokoknya. Alah, itu namanya ngajak berantem di luar aja lah, yuk, jangan di sini lah. Udah mau di mana? Debat itu nggak begitu. Makanya dulu ulama-ulama dulu kalau debat nggak lama, 2 menit selesai, 10 menit selesai. Sekarang debat berjam-jam. Debat sekarang yang menang yang mana? Yang paling banyak ngomongnya, yang paling kenceng suaranya, itu yang menang. Debat sekarang begitu. Dulu nggak ada debat begitu. Debatnya orang dulu mah pakai ilmu, pakai argumen, halus. Kayak diceritakan seorang imam ahli sunnah mau diajak debat sama orang Syiah. Ketika orang Syiah sudah kumpul semua dengan pakaian kebesarannya, tokoh-tokohnya kumpul semua. Ini ulama ahli sunnah datangnya terlambat. Udah datangnya terlambat, ketika masuk sendal dikempit, dibawa masuk. Duduk, ayo kita mulai debat. Kata ulama Syiah, nanti dulu sendal kamu taruh dulu. Masa debat pakai sendal di sini nggak layak. Kita mau bicara ilmu. Enggak, kenapa? Orang Syiah zaman Nabi tukang nyolong sendal. Saya takut sendal saya hilang, maka saya bawa. Marah dia. Kata siapa? Zaman Nabi belum ada Syiah.
Ya sudah, debat selesai, pulang dia. Loh, kok ente pulang? Kalau ajaran Syiah zaman Nabi belum ada, berarti ajaran kamu baru, bukan dari zaman Nabi. Kita mau debat mana ajaran yang benar, ente apa saya. Kamu sudah ngaku di zaman Nabi nggak ada, berarti kamu selesai debat cuma modal itu debat namanya, nggak pakai rame, pulang gitu loh, nggak usah kita tebul-tebul, kelamaan ya. Coba ini debat orang dulu begitu, hujah namanya qot'iyah, udah nggak pakai. Itu kalau di dalam mantek apa soft stop. Tapi bisa jadi hujah gitu. Nanti kamu kalau bab hujah akan diterangkan nanti. Ada beberapa macam yang namanya hujah. Ya kamu tahu, dia ngadepin dia pakainya cara yang mana nih gitu loh. Nggak harus pakai Quran di semua, nggak usah. Ada cara kayak mau debat sama istri, nggak usah Quran hadis dong. Qurannya begini, repot. Mahal Quran hadis loh. Mau debat sama jiron, mau debat sama, ada triknya nanti. Oh, debat sama ini bagi caranya begini, debat sama caranya begini. Nanti kamu akan bisa menempatkannya. Jadi hindari yang namanya apa? Perdebatan. Yang ada apa? Diskusi. Diskusi itu ya kamu pakai alasan, saya pakai alasan. Coba mana alasan yang qot'iyah, mana alasan yang benar, mana hal yang kuat gitu. Bukan mempertahankan argumennya tanpa mau menerima kebenaran orang lain. Ini yang bahaya. Maka dikatakan oleh para ulama apa? Sebabnya kerusakan itu ada 5 hal yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama apa? Takabur. Yang kedua dengki. Yang ketiga tamak. Yang keempat serakah. Yang kelima panjang angan. Ini yang dimiliki mayoritas manusia. Panjang angan-angan. Sebab panjang angan-angan inilah banyak timbulnya kerusakan, banyak timbul kemaksiatan, banyak timbul kedurhakaan gara-gara panjang angan. Maka jauhi itu semua, kembali kepada akidah yang kuat, i'tiqad yang benar. Kita tahu kita hidup di dunia ini, waktu kita di rahim kita nggak pernah tahu bagaimana Allah mengatur hidup kita di rahim. Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat, Allah kasih tanpa kita usaha sampai kita lahir. Di dunia demikian, Allah sudah putuskan kamu akan dapatnya apa, berapa, di mana, bagaimana. Udah nggak usah panjang angan. Oh, saya pengen begini, saya pengen. Kalau Allah nggak putuskan kamu punya itu, biar kamu ngotot kayak kamu nggak bisa, enggak. Jadi ente boleh punya angan-angan, punya cita-cita boleh, tapi jangan sampai melebihi batas. Sesuai dengan kadarnya. Mana yang pantas kamu cita-citakan, mana yang nggak pantas kamu cita-citakan, gitu loh. Sehingga kamu nggak sampai mengorbankan tujuan hidup kamu di dunia. Tujuan hidup kita di dunia ini apa? Bukan bagaimana memiliki sesuatu yang banyak, bukan. Kayak ibarat tadi, seseorang yang masuk ke rumahnya orang, di rumah orang itu banyak jamuan. Tujuan dia masuk ke rumah itu bukan menghabiskan jamuan. Yang pertama dikerjakan seorang tamu yang masuk ke rumahnya orang apa? Kenal dulu sama tuan rumahnya. Nanti tuan rumah yang ngatur, itu hak kamu duduk sana, jatahnya ini, selesai. Jangan yang mau dimakan semua. Ya ini namanya kamu sudah nggak kenal tuannya, panjang angan-angan. Dan itu nggak mungkin kamu capai, enggak. Kamu dimarahi sama tuannya. Begitu mau ambil, kenapa? Bukan jatah kamu. Jatah kamu diatur sama tuan kamu nanti. Dan nggak sampai, enggak. Ya, orang ngasih tasawuf nanti akan tahu. Kamu nggak akan mati sebelum jatah kamu datang.
Kamu nggak akan mati sebelum jatah kamu habis. Dan kamu nggak usah takut jatah kamu tertukar sama orang. Nah, ini yang menjadi pedomannya orang-orang ahli tasawuf, hingga hatinya bisa tenang dalam ibadah kepada Allah dan tidak panjang angan. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Laqani, hingga kita diperintahkan untuk menjaga hati kita agar terus berpegang kepada akidah yang benar, jangan sampai berpegang pada angan-angan dan hawa nafsu kita. Insyaallah kita sambung yang akan datang dengan bait-bait yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فاتب علينا التوبة تغسل كل عوبة واستر لنا أورادي من رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لنا طاسي صحبي والحمد لله بدعي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.